Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cerita tentang bagaimana pola pikir Syiah tentang al-imamah. Jadi pola pikir Syiah semua ini adalah karangan mereka. Kata mereka yang pertama, Nabi SAW ketika pulang dari Haji Wada, Nabi singgah di satu tempat namanya di Ghadir Khum, ya. Ghadir Khum, ya. Lalu Nabi mengumumkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, para sahabat, ya, bahwasanya yang memegang wilayah setelah Nabi adalah Ali. Ya. Yang memegang wilayah setelah Nabi adalah Ali sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali. Ini awal dari khurafat mereka, dan mereka menganggap bahwasanya Nabi sudah mengumumkan. Tentunya akan kita bantah insyaallah setelah ini, ya. Sehingga timbul keyakinan mereka namanya al-wasiyah, ya. Timbul namanya al-wasiyah. Al-wasiyah itu Nabi mewasiatkan Ali untuk mengganti beliau. Ali bin Abi Thalib untuk mengganti beliau. Sebagaimana Musa alaihissalam mewasiatkan kepada Yusha bin Nun. Sebagaimana Musa alaihissalam berwasiat kepada Yusha bin Nun. Kepada Yusha bin Nun yang jadi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oleh karenanya inilah awal mereka meyakini bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi harusnya Ali. Ya. Ini keyakinan mereka. Karenanya ketika para sahabat secara aklamasi atau sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah, maka semuanya murtad. Maka sahabat semuanya murtad. Kecuali 7 orang. Kecuali ada yang bilang 4 orang atau 7 orang yang tidak murtad, yang tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, karena mereka merasa bahwasanya masalah keimamahan adalah rukun Islam, bahkan rukun iman yang paling utama, ya. Dan mereka dianggap para sahabat kafir setelah itu. Kemudian muncullah keakidah mereka yang berikutnya tentang al-ismah, ya, tentang al-ismah, yaitu maksumnya para imam mereka. Tapi saya akan bantah dulu masalah ini. Jadi mereka menganggap bahwasanya para sahabat tahu Nabi ketika di Ghadir Khum, Nabi memilih Ali untuk menjadi khalifah. Karena itu kita tahu kenapa mereka semangat merayakan Idul Ghadir, ya, lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dari sini kita tahu Syiah lebih semangat merayakan, ya, hari raya Idul Ghadir, ya, Idul Ghadir. Karena inilah hari berdirinya agama mereka kalau bahasa kita, ya, Idul Ghadir, daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka Idul Ghadir karena saya katakan tadi ini adalah hari pendirian agama mereka, karena menurut mereka Nabi telah berwasiat bahwasanya Ali yang menjadi khalifah. Ini semua hanyalah khurafat. Bukti bahwasanya ini khurafat. Namun ini semua adalah khurafat
ini semua adalah khurafat. Adalah kebohongan semata. Dalilnya banyak ya. Perhatikan. Dan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Tidak ada bantahan paling indah seperti pandangannya Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Karena Ibnu Taimiyah sedang bantah Ibnu Mutahhir Rafidhi yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah 9 jilid ya. Yang tadi Ibnu Taimiyah menyebutkan rahimahullahu taala, kalau para sahabat semua tahu bahwasanya yang menjadi, kan ini kan pulang dari haji, sahabat yang hajian bersama Nabi sekitar 100.000. Nabi umumkan ya bahwasanya yang jadi khalifah setelah aku adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa ketika ya pertama ya, kenapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, terjadi perselisihan ya antara kaum Ansar dengan Muhajirin. Masing-masing ingin punya amir sendiri. Minkum amir wa minna amir. Kata kaum Ansar, kalian punya amir, kami juga punya amir. Terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingatkan kepada, tidakkah kalian ingat kan Nabi pernah bilang Ali yang harus jadi khalifah. Enggak tercetus pun satu orang di antara mereka, tidak seorang pun tercetus menyebutkan tentang masalah Ali. Tidak seorang pun dari mereka yang mengingatkan tentang Ali. Tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seandainya Nabi pernah bikin pernah bikin pengumuman bahwasanya Ali yang menjadi khalifah, harusnya paling tidak satu orang pun ada yang ingatkan. Dan Ali pun tidak pernah ingatkan. Ali seorang pemberani. Jangan bilang Ali penakut. Ali bin Abi Thalib seorang pemberani, jagoan terkenal, hebat dalam bertempur. Dia yang mengatakan, "Ana alladzi samatni ummi Haidarah." Ya, "Kalaythi ghabatin karihil manzar." Akulah yang ibuku menamakan aku dengan singa, seperti singa hutan yang mengerikan. Jagoan Ali. Apa susahnya Ali bilang sama kaum Muhajirin, "Hei Abu Bakar, hei Umar, masa kalian lupa? Kan haji baru kemarin ya, kan haji Rasulullah SAW haji pada tahun 10 Hijriyah di bulan Zulhijjah. Rasulullah wafat pada Rabiul Awal. Jadi Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Baru 2 bulan lebih. Masa lupa? Harusnya Ali, tapi tidak ada Ali mengingatkan hal tersebut, enggak ada. Ali datang membaiat Abu Bakar setelah itu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar sebelum meninggal menunjuk Umar. Ali pun tidak pernah, dan seorang pun tidak ada yang ingat tentang kisah ini. Kalau ini pernah terjadi, pasti ada satu dari sahabat yang nyeletuk lah. Masa kalian lupa? Ali kan pernah ditunjuk. Ini khurafat semua, khurafatnya orang Syiah. Yang agama mereka dibangun di atas khurafat ini. Kemudian berikutnya yang lebih menakjubkan, ketika Umar akan meninggal dunia. Ketika Umar akan meninggal dunia, wafat, beliau memilih 6 orang. 6 orang calon khalifah. Di antaranya Ali. Sekarang Ali sudah jadi calon, 6 orang suruh diskusi antara Ali, ada Utsman. Kenapa Ali tidak bilang, masa kalian enggak ingat? Saya ini pernah dipilih oleh Nabi. Masa kalian lupa? Sama sekali tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya Ali pernah ditunjuk sebagai khalifah oleh Nabi SAW. Enggak ada. Diwasiatkan untuk jadi khalifah, enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali. Kemudian lagi berikutnya, misalnya ketika terjadi perselisihan antara Ali, ya, ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ali juga tidak pernah menyetuk. Ali juga radhiyallahu anhu tidak pernah nyeletuk. Tidak mengatakan, "Wahai Muawiyah, masa kau tidak ingat? Saya pernah dinobatkan jadi pengganti Nabi. Masa kau enggak ingat? Kita kan haji bareng-bareng, masa enggak ingat?" Enggak pernah juga nyeletuk. Bahkan ketika Ammar bin Yasir, ya. Ketika Ammar bin Yasir dalam kubu Ali meninggal dunia, Ammar bin Yasir
bin Yasir meninggal di kubu Ali dalam perang Siffin, maka ketika itu orang-orang yang mengatakan Ali di atas kebenaran, mereka berdalil dengan apa? Mereka berdalil dengan sabda Nabi, taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ya. Maka para kubu Ali berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ammar dibunuh oleh kelompok yang membangkang, sehingga mereka mengatakan kubu Ali di atas kebenaran. Kenapa? Karena Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang, dan kelompok yang membangkang tersebut adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Taib. Padahal hadis ini yang riwayatkan 1, 2, 3 orang. Bukankah ada hadis yang jelas-jelas bahwasanya Ali di atas kebenaran, Ali yang berhak jadi khalifah? Ini hadis Idul Ghadir. Kalau memang hadisnya sahih, harusnya sahabat enggak perlu sebut hadis ini. Untuk menyatakan Muawiyah salah gampang saja. Ali ditunjuk oleh Nabi menjadi wali, selesai. Ali ditunjuk oleh Nabi radhiyallahu anhu, ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Selesai. Ngapain berdalil dengan hadis yang ini yang enggak jelas, yang meriwayatkan cuma mungkin beberapa orang. Ini yang meriwayatkan ribuan orang harusnya. Harusnya mutawatir. Jadi kata Ibnu Taimiyah ini adalah kebohongan nyata. Ya, enggak mungkin sahabat bersepakat untuk menyelisih Nabi demi untuk mencari keridhaan Abu Bakar. Yang penting Abu Bakar senang, kemudian kita angkat dia sebagai khalifah. Wasiat Nabi untuk mengangkat Ali menjadi imam tidak dijalankan. Ini semua asal muasal dari khurafatnya orang-orang Syiah. Ya. Kemudian lagi pula, bagaimana kemudian Al Hasan menyerahkan ke Al Hasan dan Al Husain membaiat Muawiyah. Kalau dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Ali yang berhak menjadi khalifah, kemudian imam-imam tidak ada yang berhak kecuali Ahlul Bait. Ya, karena mereka meyakini imam hanya boleh dari Ahlul Bait. Kenapa Hasan dan Husain kemudian membaiat Muawiyah? Padahal mereka tahu Muawiyah tidak sah. Kalau memang berdasarkan keyakinan orang Syiah. Karena orang Syiah mengatakan tidak ada imam kecuali orang Ahlul Bait, ya. Anaknya Ali, kemudian Hasan, Husain dan seterusnya. Adapun Muawiyah tidak sah. Ini semua intinya saya ingin menjelaskan sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, bahwasanya ini adalah khurafatnya orang-orang Syiah. Dari sinilah kemudian mereka berawal dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang salah. Di antaranya keyakinan tentang wasiat, tadi sudah kita sebutkan, ya. Keyakinan ismah, ya, bahwa para imam adalah maksum. Kemudian mereka berlebih-lebihan, ya. 4, pengkultusan terhadap para imam, kepada para imam, dan ini banyak sekali pengkultusannya, ya, sampai mereka bikin namanya ziaratul masyahid, ya, menziarahi kuburan-kuburan para imam, seperti menziarahi kuburan Husain, ya, siapa menziarahi kuburan Husain seperti haji 20 kali. Siapa pergi ke kuburan Husain seperti haji 20 kali. Dan barang siapa menziarahi kuburan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma di hari Arafah seperti 1000 kali haji. Seperti 1000 kali haji. Makanya tanggal 9 Zulhijjah jangan heran orang-orang semangat ke kuburan Husain daripada ke padang Arafah di Mekah. Wong kalau ziarah kuburan Husain seperti 1000 kali haji. Kemudian mereka ada acara di kuburan Husain, ada tawafnya, ada salat 2 rakaatnya, ada nempelkan pipi ke dinding-dindingnya, kemudian ada makan tanah dari kuburan Husain. Ini semua berdasarkan dari masalah keimaman. Baik. Kemudian bagaimana yang rukun agama, masalah keimaman tidak ada tersebutkan sekalipun dalam Al-Qur'anul Karim, enggak ada. Ini padahal salat disebutkan, zakat disebutkan, syahadatain disebutkan, kok imamah bahwasanya Ali harus jadi imam kok tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, kalau itu memang rukun Islam atau rukun iman yang paling utama, yang mengingkarinya kafir. Nah, ini bagaimana kok tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sama sekali. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang masalah imamah. Jadi mereka mengatakan, ya, akidah mereka tentang imamah. Seterusnya yang kelima. Yang kelima, ya. Kata mereka khalifah harus dari Ahlul Bait.
Ahlul Bait. Ini kita bilang tidak ada dalilnya. Ya. Dan dari keturunan Ali, ya. Dari keturunan Ali. Ali bin Abi Thalib. Ini tentu tidak ada dalilnya. Para sahabat sepakat menjadikan Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ya, mereka bilang khalifah harus dari Ahlul Bait. Kemudian yang keenam, mereka khilaf tentang berapa harus jumlah imam. Ya, terjadi khilaf yang kuat di antara mereka tentang jumlah imam. Tapi kita bicara tentang Isna Asyariyah, mereka meyakini bahwasanya jumlah imam ya, ada 12. Harus ada 12. Ada 12 imam. Kita bilang dalam Al-Qur'an tidak disebut taruh imam, Allah sebutkan secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Baik, Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri itu penguasa di antara kalian. Allah tidak sebutkan harus dari Ahlul Bait. Allah tidak sebutkan jumlahnya hanya 12. Enggak ada, mutlak ulil amri banyak. Bagaimana Anda membatasi khalifah cuma 12 seumur hidup sampai hari kiamat cuma 12? Mana dalilnya? Mereka kebetulan dapat hadis dalam Sahih Bukhari. Mereka mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, inna hadza din la yazalu hadza din la yazalu hadza din azizan mani'an ila 12 khalifah. Kata mereka kita dapat dalil. Nabi SAW bersabda, agama ini senantiasa kuat dan kokoh. Ya. Agama ini dalam riwayat Islam, agama ini senantiasa kuat dan kokoh selama sampai 12 khalifah. Kata mereka, nah kita dapat dalil. Ya. Kemudian disebutkan dari Quraisy, khalifah dari Quraisy. Rasulullah mengatakan dari Quraisy, 12 khalifah dari Quraisy. Kata mereka ini dalil bahwasanya kita butuh 12 imam. Bantahnya sangat mudah. Rasulullah tidak mengatakan dari Ahlul Bait, Rasulullah mengatakan dari Quraisy. Pertama, kalau sini Ahlul Bait, Rasulullah harus dari keturunanku. Rasulullah mengatakan Quraisy. Quraisy banyak. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Utsman Quraisy, Bani Umayyah Quraisy, Bani Abbas Quraisy, semua Quraisy, mau diapain? Rasulullah tidak membatasi kepada Ahlul Bait. Yang kedua, Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini mengatakan itu sampai kepada Bani Umayyah. Ya, yaitu Abu Bakar, kuat, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid, semua Quraisy, kemudian anaknya ya, Umar bin Abdul Aziz, kemudian dan seterusnya 12 khalifah Quraisy, semuanya dalam kondisi Islam kuat ketika itu. Tapi kalau kita terapkan kepada imam-imamnya Syiah, maka yang kuat cuma di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib kata mereka Ali dan Hasan. Adapun Husain jadi imam tidak sempat. Husain dibunuh. Bahkan tidak pernah mengangkat dirinya sebagai imam ketika itu. Ya, apalagi setelahnya Muhammad Al-Baqir, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, semuanya ini tidak ada disebutkan bagaimana Islam jaya di zaman mereka, enggak ada. Justru hadis ini membantah mereka. Jadi angka 12 ini hanyalah khurafat dari mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.